Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Muhammad Race. Setelah minggu lalu, Muhammad ikut WSK Super Master Series Round 4 di Franciacorta. Kali ini, Muhammad akan ikut WSK Super Master Series Round 5 Viterbo nih. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Buat kamu yang belum subscribe, agar tidak ketinggalan race Muhammad selanjutnya. Sekarang bisa kita lanjut ya. Tanggal 12 hingga 16 Maret 2025, Muhammad ikut WSK Supermaster Series Round 5 di sirkuit internasional Viterbo, Italia guys. Viterbo tuh salah satu sirkuit keren yang sering dipakai buat karting dan supermoto. Sirkuit ini punya panjang 1,3 km dengan 10 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Sirkuit Viterbo memiliki dua layout berbeda guys. Salah satu layoutnya khusus digunakan untuk karting rental atau kelas pemula. Biasanya pembalap kelas pemula melewati jalur alternatif yang lebih mudah tanpa bagian kiocelah. Layout kiocelah inilah yang akan digunakan Muhammad di race kali ini. Oh iya, kalian udah ada yang tahu belum? Apa itu kiocelah? Jadi, kiocelah itu semacam tikungan di track yang bentuknya mirip keong. Tikungan ini terkenal sangat teknikal dan menantang karena lumayan tajam. Pembalap harus pintar-pintar untuk lewatin kiocelah. Biasanya, lintasan ini digunakan untuk pembalap yang sudah profesional. Nah, di race ini gak cuman Muhammad sendiri nih yang dari Indonesia. Ada dua pembalap lainnya, yaitu Karan Virhan dari Parolin Motorsport Team dan Oliver dari Tony Kart Racing Team. Karan Virhan sudah bergabung tim Parolin Motorsport dari tahun 2023. Parolin Motorsport sendiri terkenal karena sering mengembangkan para pembalap muda sebelum naik ke level lebih tinggi, seperti Formula 4 atau F1. Mereka juga pakai go-kart buatan mereka sendiri. Kalau Oliver dari Tony Kart Racing Team. Tony Kart Racing Team itu tim balap resmi dari salah satu merek go-kart paling terkenal di dunia guys. Tim ini juga sering ikut kejuaraan go-kart internasional. Misalnya seperti FIA Karting Championship dan WSK Series seperti yang diikuti sekarang. Sedangkan Muhammad sendiri dari Baby Race yang juga merupakan tim balap go-kart internasional. Baby Race fokusnya membina pembalap muda berbakat, sama seperti Tony Kart Racing Team dan Parolin Motorsport. Baby Race juga sering mencetak juara di banyak kejuaraan go-kart internasional. Muhammad pernah bergabung di tim ini saat Rock Cup Super Final tahun lalu dan pernah dibahas juga di video sebelumnya. Mungkin kamu ada yang penasaran gimana sih pembalap dari Indonesia ini akhirnya terjun ke dunia balap profesional? Kita bisa tanya langsung yuk ke Karan Virhan. Halo, Karan Virhan, aku dari Indonesia, umur 14 tahun, yaitu aku balapan di Eropa go-kart sama tim Parolin. Ini tahun kedua aku sama Parolin. Aku udah dapet 3 trofi. Satu di Lonato, aku dapat kedua. Satu lagi aku kedua lagi. Habis itu yang terakhir itu pas saat satu pertama kali race aku sama Parolin, aku dapat ketiga. Buat aku itu yang sulitannya itu ada banyak orang, itu semuanya udah pada jago-jago, satu-satu paling jago di dunia. Ini ada antara 100-an orang, jadi agak susah buat menang semua balapan, tapi aku selalu coba my best. Itu juga Muhammad, buat aku dia bagus, dia performnya bagus, sama dia masih bisa improve, tapi dia udah maksimalnya dia bisa. Meski berbeda tim, tapi Virhan Karar dan Muhammad tetap berteman dan saling dukung ya guys. Sekarang kita masuk ke tahap awal race. Di WSK Supermaster Series Round 5 Viterbo, total pembalap di kelas mini under 10 ada 17 orang.
Dan Muhammad masih jadi satu-satunya pembalap dari Indonesia di kelas ini guys. Muhammad belajar banyak dari race minggu lalu dan bersiap untuk lebih baik kali ini. Hari pertama praktis, sayang sekali cuaca hari itu tampak mendung guys. Muhammad terlihat sangat berhati-hati dengan lintasan yang baru ini, termasuk untuk melewati tikungan-tikungannya guys. Saat praktis selanjutnya, Muhammad masih kesulitan mengenal trek yang baru pertama kali ia coba ini. Apalagi cuaca yang sedang nggak terlalu bagus, ditambah situasi trek yang cukup licin karena hujan. Muhammad beberapa kali tergelincir. Walau bisa menguasai go-kartnya lagi, Muhammad tetap ketinggalan jauh dari pembalap lain yang melewatinya. Hari race sudah tiba dan cuaca masih belum bersahabat. Race kali ini ternyata cukup sulit guys untuk Muhammad. Muhammad sudah berusaha menguasai diri di tengah lintasan yang licin karena hujan dan cuaca buruk. Walau begitu, ternyata tetap ada rintangan tak terduga di sesi qualifying ini. Mesin go-kart Muhammad malah bermasalah. Tim segera membantu Muhammad melakukan pengecekan mesin dan memastikan keamanan Muhammad. Karena rintangan ini, Muhammad mendapatkan hasil yang kurang baik. Nah guys, di sesi hit pertama ini, kita bisa lihat Muhammad masih adaptasi sama trek yang sulit. Makanya, Muhammad kelihatan hati-hati, apalagi ketika lewatin tikungan-tikungan sulit. Faktor cuaca dan keadaan lintasan bisa jadi faktor gagalnya Muhammad di sesi hit pertama ini. Muhammad harus menerima kenyataan berada di posisi terakhir ini. Pelajarannya, apapun bisa terjadi di dalam trek karena banyak faktor. Selama kamu mempersiapkan diri dengan baik, tak ada yang perlu disesali. Pada sesi hit 2 dan 3 ini, Muhammad terlihat kesulitan untuk melewati kill celah. Tikungan ini memang rintangan utama di trek ini. Jadi, untuk melewatinya, perlu fokus dan teknik balap yang sudah pro. Sebenarnya, bukan cuma Muhammad aja guys. Beberapa pembalap lainnya juga ada yang kesulitan untuk lewat kill celah. Kalau jam terbang pembalap sudah tinggi, mungkin akan lebih gampang untuk menaklukkan kill celah. Meski begitu, Muhammad berhasil finish di hit 2 pada posisi 15 dengan perolehan waktu 1 menit. Muhammad sempat insiden dengan Mike ke left sebelum garis finish di hit 3. Muhammad dapat mengendalikan go-kartnya hingga finish dengan posisi ke-13 dengan perolehan waktu 1 menit 6 detik. Sekarang udah masuk sesi pre-final nih guys. Muhammad menunjukkan performa yang cukup baik di pre-final ini. Muhammad juga mulai menguasai setiap tikungan, termasuk kill celah.
Walaupun sempat disalip, Muhammad bisa kembali berhasil finish di posisi ke-13 dengan perolehan waktu 1 menit 1 detik. Final day tiba. Sesaat sebelum masuk sesi final, lagi-lagi trek diguyur hujan deras guys. Muhammad dan mekanik langsung sigap untuk mempersiapkan perlengkapan go-kart di lintasan basah. Muhammad melintas di trek dengan lancar. Pada sesi final ini, terlihat hasil latihan dan pembelajaran Muhammad dalam melewati semua tikungan Viterbo termasuk Kjellstad. Selain adaptasi dengan trek yang sulit, para pembalap lain sudah lebih banyak berlatih di trek tersebut sehingga lebih berpengalaman. Muhammad harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Muhammad berhasil finish di posisi ke-13 dengan perolehan waktu 1 menit 12 detik. Hasil yang memuaskan buat proses yang dilewati Muhammad di awal race ini. Walau hasilnya masih jauh dari podium, namun coach merasa Muhammad telah mencapai progres di tiap sesinya. Hal ini yang akan menjadi bekal di balapan selanjutnya. Nah, itu dia guys, penampilan Muhammad di race WSK Supermaster Series Round 5 Viterbo. Walau banyak rintangannya, Muhammad nggak down dan mengambil banyak pelajaran di situ guys. Hasilnya, Muhammad bisa menutup final dengan hasil yang baik. Pelajaran penting dari race ini adalah prosesnya. Muhammad bakal terus berproses buat menaklukkan berbagai track di race berikutnya. Ikutin terus perjalanan Muhammad ya. Subscribe dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan update-nya. Jangan lupa untuk like dan share juga ya guys. See you in the next video.